sekaligus memberikan arahan-arahan untuk kita semua dan membuka secara resmi kegiatan BIMTEK pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Burkanuddin Masulidi MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Banggai, yang saya hormati Bapak narasumber yang saat ini sudah hadir bersama-sama kita. Yang pertama Bapak Dr. Andus Agus Sutoyo MSI. Beliau juga tentu menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan Nasional ya. Yang kedua Bapak Anton Alfian SIP, Subkoordinator Akreditasi Perpustakaan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Koperasi, dan mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UKM, atau para kepala OPD yang sempat hadir. Yang saya hormati para camat. Ini hadir ada berapa camat ini? 2. Yang saya hormati para pustakawan yang siap untuk mengikuti bimbingan teknik yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan mungkin sampai besok ya. Serta hadirin para undangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga bisa hadir dalam mengikuti pembukaan bimbingan teknis akreditasi perpustakaan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2005 di Kabupaten Banggai. Kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam memajukan perpustakaan dan meningkatkan layanan kualitas layanan inklusi di daerah Kabupaten Banggai. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banggai, saya menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan mutu layanan perpustakaan serta penguatan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, pusat informasi dan ruang terbuka untuk pemberdayaan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, perpustakaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan mengatur perpustakaan sebagai institusi yang menyediakan informasi dan ilmu pengetahuan, memiliki tugas dan peluang besar untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan masyarakat. Ia bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat informasi, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam era digital ini, perpustakaan perlu bertransformasi menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, terlebih saat ini kita berada di era transformasi digital dan sosial yang begitu cepat. Oleh karena itu, perpustakaan sebagai agen perubahan yang menjawab tantangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan diharapkan mampu menjadi tempat yang inklusif, terbuka, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan yang tidak hanya memberikan akses informasi, tetapi juga mengembangkan potensi individu dan kelompok masyarakat. Dengan inklusi sosial, perpustakaan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang beruntung, agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Selain itu, akreditasi perpustakaan menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh perpustakaan telah sesuai dengan standar nasional. Dengan akreditasi, perpustakaan dapat menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik, profesional, dan terukur. Hadirin yang saya hormati, saya berharap melalui bimbingan teknis ini, para peserta, baik pengelola perpustakaan desa, sekolah, maupun instansi lainnya, dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme akreditasi serta strategi dalam menerapkan pendekatan inklusi sosial di lingkungan perpustakaan masing-masing. Mari kita bersama-sama mewujudkan perpustakaan yang berkualitas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggari yang cerdas, literat, dan berdaya saing tinggi. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga bimbingan teknis ini memberikan manfaat besar dan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan perpustakaan di Kabupaten Banggari. Mari kita jadikan perpustakaan sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera dengan tema yang diusung perpustakaan, hadir demi gerakan Banggai Cerdas. Jadi memang tantangan dari perpustakaan, saya kira sama-sama kita ketahui dengan teknologi informatika yang begitu cepat perkembangannya, sehingga ini juga akan menjadi tantangan ya bagi para pustakawan dan bagi perpustakaan, karena minat masyarakat ini agak sedikit berkurang kalau berkunjung ke perpustakaan. Kenapa? Ada Om Google biasa. Nah, ini yang harusnya dicarikan solusinya. Kadang-kadang ya masyarakat ingin sesuatu informasi yang berkaitan baik dengan masalah-masalah ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, ya tinggal cari Om Google. Om Google, halo. Om Google datang berikan penjelasan. Nah, ini perlu ada trik-trik dari perpustakaan sebetulnya tuh. Bagaimana bekerja sama dengan seluruh sekolah yang ada di dalam kota dulu ya,
agar mungkin anak-anak didik ya itu bisa diarahkan mungkin setiap minggu ya, paling 1 minggu mungkin berapa kali untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah ini juga untuk ada daya tariknya, harus dilakukan lomba-lomba mungkin di dalam gedung perpustakaan yang begitu indah. Kalau hanya dikelola secara biasa-biasa saja, saya yakin orang yang berkunjung itu sangat tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena itu tadi, kalau cuma informasi, ilmu pengetahuan sosial, agama saja, semua itu ada sama Om Google. Om Google saja yang dipanggil. Nah, oleh karenanya tentu dengan desain gedung yang begitu indah, sekali-sekalilah dibuat lomba baca atau lomba apa saja. Apalagi sekarang menjelang 17 Agustus. Harusnya dari dinas sosial ini, dinas perpustakaan harus ada menumbuhkan semangat anak-anak ya, agar bisa mereka dekat dengan perpustakaan. Tidak lomba-lomba baca, lomba-lomba apalagi yang berkaitan dengan literasi harus terus kita dorong sehingga secara bertahap nanti secara emosional mungkin hubungan anak-anak dengan perpustakaan nantinya akan makin terikat sehingga insya Allah itulah yang akan menjadikan perpustakaan kita meningkatkan fungsinya ya selaku informasi selaku lembaga yang akan memberikan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan bimbingan teknis ini akan melahirkan para pustakawan yang profesional, yang bisa mengelola secara aktif dan secara baik sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Saya yakin dengan kehadiran bapak-bapak narasumber ini, insya Allah sebentar para calon-calon pustakawan ini atau para pustakawan ini akan tentu lebih memahami dan bisa meningkatkan profesionalismenya dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Banggai yang sama kita cintai. Inilah yang saya dapat sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.